Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat? Oke, bagus. Sebelum mengawali kegiatan kita hari ini, silahkan yang memimpin doa ke depan untuk kita berdoa bersama-sama. Ya, sini depan ini. Sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah ya Tuhan kami, pada pagi ini kami menghadirkan memohon bimbingan dan pertolongan. Ya Allah ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari segala perasaan, keluarkan kami dari kecerdasan dan bukalah hati kami dengan ilmu yang bersumber dari. Ya Allah ya Tuhan kami, tambahlah ilmu kami, hilangkan kesulitan yang mudah dan berikan kemampuan agar kami dapat menghayati dan mengamalkannya. Ya Allah yang Maha Kasih, berikanlah kesabaran dan ketabahan kepada Bapak dan Ibu kami, sehingga dapat mengikuti kami dengan tulus ikhlas dan penuh kasih sayang. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Amin. Doa dengan jari kiri. Oke, terima kasih. Kira-kira ada yang tahu nggak hari ini kita mau bahas apa? Nggak tahu. Ini ada yang tahu nggak PPKS ini apa? Nggak tahu. Ya, nanti hari ini kita akan membahas tentang kekerasan. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu ya. Permainannya seperti ini. Kalau saya nunjuk ini barisan ini, bilang ting gitu. Ting, tung, tang, boom. Kalau boom, ini boom. Ting, tung, tang, boom. Gitu ya. Nanti kalau Wisna nunjuk ini berarti ting, tang, tung, boom. Paham? Oke, kita langsung praktek. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ting, 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 ting. Tung. Tang. Tang, tang, tang. Tung. Ting, tung, ting, tung, ting, tung. 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 Tang, ting, tung, ting, tang. Tung. 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 Ting, 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 ting. Tang, 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 tang. Tung, tung, tung. Tung. Ting, tung, tung. 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 Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sudah panas ya? Sudah siap menerima materi ini? Kelihatan wajahnya udah ceria-ceria, sudah senyum. Wajahnya udah full senyum. Berarti Bu Isna sudah menganggap kalian sudah siap untuk menerima materi. Sebelumnya ada yang nggak masuk? Sakit? Oh, yang dua situ. Satunya emang ganjil. Oke. Oke, jadi materi kita hari ini itu tentang kekerasan. Tujuannya apa sih Bu belajar tentang kekerasan? Tujuannya biar kalian tahu apa itu kekerasan, ada berapa jenis-jenis kekerasan, dan bagaimana ketika kita atau orang terdekat kita sedang mengalami kekerasan. Seperti itu ya. Kira-kira dari kalian ada yang pernah dengar nggak? Kekerasan itu ada apa aja? Ada berapa aja? Ada banyak. Contohnya,
Kekerasan verbal, fisik, apa? Kekerasan seksual. Terus cyberbullying. Baru 4. KDRT itu termasuk kekerasan di keluarga. Terus di sini tempatnya di kekerasan yang ada di udah kekerasan di masyarakat. Contoh dari kekerasan fisik: memukul, terus mencubit, menampar, menjambak, menonjok. Kalau kekerasan verbal, menghina, mengejek. Dari sekian kekerasan itu ada satu yang kalian belum sebut. Dan saya yakin kalian baru tahu ini. Namanya kekerasan psikis atau kekerasan emosional. Ya. Udah ada yang pernah dengar? Contoh, Wisna kasih contoh. Arek kok nangisan. Terus ngono wae nangis. Gitu. Kalau di pacaran, kamu sayang nggak sama aku? Ayo, siapa di sini yang udah punya pacar? Masuk. Ada yang ngetok ya? Terus misal di pacaranku seperti ini, ada cowok itu minta pap, minta ngepap, sayang pap foto kamu dong. Yang cewek nggak mau, males pakai kerudung. Ayo, siapa yang biasanya kayak gitu? Terus yang cowok tuh bilang gini, kamu sayang nggak sama aku? Kalau sayang kamu harus ngepap sama aku gitu. Ayo, ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Nggak pernah pacaran semua ya berarti ya? Insya Allah anak soleh soleha. Oke, selanjutnya Bisna akan memutarkan sebuah video. Kalian amati, kalian cermati yang ada di sini. Nanti kita bagi di kelompoknya masing-masing. Kemarin kan sudah dibagi ada 5 kelompok ya. Nah, 5. Nanti di 5 kelompok itu kita akan bahas satu-satu dari kekerasan yang dibagi. Diamati ya. Untuk mencegah dan menangani kekerasan dengan lebih efektif, perlu penggambaran yang jelas dan tegas tentang bentuk-bentuk kekerasan, sehingga Kedengeran suaranya? seperti peserta didik, tenaga kependidikan dan orang tua bisa mengenali bentuk kekerasan dan mengambil langkah untuk menanganinya dengan optimal. Nah, sebetulnya apa saja bentuk kekerasan yang diatur dalam Permendikbudristek PPKSP ini? Permendikbudristek PPKSP mengatur bentuk-bentuk kekerasan sebagai berikut. 1. Kekerasan fisik. 2. Kekerasan psikis. 3. Perlindungan. 4. Kekerasan seksual. 5. Diskriminasi dan intoleransi. 6. Kebijakan yang mengandung kekerasan. Dan 7. Bentuk kekerasan lainnya. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dilakukan secara fisik, verbal, dan non-verbal, dan atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi. Di dalam video ini, kita akan membahas definisi serta contoh-contoh dari setiap kekerasan yang diatur dalam Permendikbudristek PPKSP. 1. Kekerasan fisik, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan kontak fisik oleh pelaku kepada korban dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. Kekerasan fisik yang dimaksud dapat berupa: A. Tawuran atau perkelahian massal. B.
penganiayaan. C. Perkelahian. D. Eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku. E. Pembunuhan. Dan atau F. Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Kekerasan psikis, yaitu setiap perbuatan non-fisik yang dilakukan bertujuan untuk merenahan, menghina, menakutkan, atau membuat perasaan tidak nyaman. Kekerasan psikis yang dimaksud dapat berupa A. Penyicilan, B. Penolakan, C. Pengabayan, D. Penghinaan, E. Penyebaran rumor, F. Panggilan yang dicek, G. Intimidasi, H. Teror, I. Perbuatan mempermalukan di depan umum, C. Pemerasan, dan atau K. Perbuatan lain yang sejenis. 3. Perundungan, yaitu tindakan kekerasan fisik dan psikis seperti yang disebutkan sebelumnya. Perbedaannya, kekerasan tersebut dianggap perundungan ketika ada ketimpangan relasi kuasa antara kedua orang yang berselisih dan dilakukan secara berulang atau lebih dari satu kali. 4. Kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan atau pekerjaan dengan aman dan optimal. Kekerasan seksual yang dimaksud dapat berupa A. Penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban. B. Perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja. C. Penyampaian ucapan yang membuat rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. D. Perbuatan menatap korban dengan nuansa seksual dan atau membuat korban merasa tidak nyaman. E. Pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan atau video bernuansa seksual kepada korban. F. Perbuatan mengambil, merekam, dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual. G. Perbuatan mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual. A. Penyebaran informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual. I. Perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan atau pada ruang yang bersifat pribadi. C. Perbuatan membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengajak korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. K. Pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. L. Perbuatan menyentuh, Sampai Z ya. memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban. M. Perbuatan membuka pakaian korban. N. Pemaksaan terhadap korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. O. Praktik milik komunitas peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual. P. Percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi. Q. Perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin. F. Pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk melakukan aborsi. S. Pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk hamil. D. Pembiaran terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja. U. Pemaksaan sterilisasi. V. Penyiksaan seksual. W. Eksploitasi seksual. X. Perbudakan seksual. Y. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual. Dan atau Z. Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan seksual dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk kekerasan seksual, jika korban adalah anak atau kelompok disabilitas, tindakan tersebut tetap termasuk kekerasan seksual dengan ada atau tidak adanya persetujuan korban. Jika korban adalah pendidik,
tenaga kependidikan, atau orang dewasa lainnya, tindakan huruf B, E, F, G, H, J, L, dan M, termasuk kekerasan seksual, jika dilakukan tanpa persetujuan korban. Jika korban adalah pendidik, tenaga kependidikan, atau orang dewasa lainnya yang dalam kondisi A. Mengalami situasi di mana pelaku mengancam, memaksa, dan atau menyalahgunakan kedudukannya. B. Mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan atau narkoba. C. Mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur. D. Memiliki kondisi fisik dan atau psikologis yang lemah. E. Mengalami kelumpuhan atau hambatan motorik sementara atau chronic immobility, dan atau F. Mengalami kondisi berpuncak. Tindakan tersebut tetap termasuk kekerasan seksual dengan ada atau tidak adanya persetujuan korban. 5. Diskriminasi atau intoleransi, yaitu setiap perbuatan kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku atau etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik. Diskriminasi dan intoleransi yang dimaksud berupa A. Larangan untuk menggunakan seragam atau pakaian yang digambar di peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengaturan seragam sekolah maupun seragam pendidik dan tenaga pendidikan. B. Larangan untuk mengikuti mata pelajaran agama atau kepercayaan yang diajarkan oleh pendidik sesuai dengan agama atau kepercayaan. Diperhatikan. C. Larangan untuk mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang sesuai dengan agama atau kepercayaan yang diajarkan oleh peserta didik, pendidik, atau tenaga pendidikan. D. Pemaksaan untuk menggunakan seragam atau pakaian kerja bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peraturan seragam sekolah. E. Pemaksaan untuk mengikuti mata pelajaran agama atau kepercayaan yang diajari oleh pendidik yang tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik yang diakui oleh pemerintah. F. Pemaksaan untuk mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh peserta didik, pendidik, atau tenaga pendidikan. G. Mengistimewakan dalam doktrin atau organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di satuan pendidikan. A. Larangan atau pemaksaan kepada peserta didik, pendidik, atau tenaga pendidikan untuk mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di satuan pendidikan yang berbeda dengan agama dan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diyakini. Larangan atau pemaksaan kepada peserta didik, pendidik, atau tenaga pendidikan untuk memberikan donasi atau bantuan dengan alasan latar belakang suku atau etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, Islami, dan atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik. C. Perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan peserta didik untuk mengikuti proses penerimaan peserta didik, menggunakan sarana dan prasarana belajar dan atau akomodasi yang layak, menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak peserta didik, memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi, memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya, memperoleh hasil penilaian pembelajaran, naik kelas, lulus dari satuan pendidikan, mengikuti bimbingan dan konsultasi, memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak peserta didik, memperoleh bentuk layanan pendidikan lainnya yang menjadi hak peserta didik, menunjukkan atau menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati, dan atau mengembangkan bakat dan minat peserta didik sesuai sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Oke, itu tadi adalah sedikit info, sedikit atau banyak? Banyak info tentang kekerasan. Selanjutnya,
silahkan untuk berkelompok masing-masing. Sebentar. Kita berkelompok. Tiap kelompok nanti akan membahas. Nanti Bu Isna akan membagi tiap kelompok dapat materi satu-satu, membahas tentang apa itu kekerasan. Misal kalau dapat kelompok 1, misal dapat materi kekerasan fisik, sebutkan apa saja contoh-contoh dari kekerasan fisik. Itu pengertian dari kekerasan fisik itu apa, contoh-contohnya seperti apa, dan bagaimana solusinya ketika kita menerima perilaku kekerasan. Paham? Pengertiannya, contohnya, sama solusinya. Oke, sekarang dalam hitungan kelima, silahkan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. 1, 2, alat tulisnya di bawah ya. Alat tulisnya sekalian di bawah. Yang ini dikosongin dulu, ini ke belakang. Kursinya boleh di bawah. Tiga, 4, 5. Boleh bawa kursi ini, Alden, boleh bawa ambil kursi ini. Nah, hadap-hadapan dong sama kelompoknya. Ya, atur bangkunya senyaman mungkin biar enak buat dipakai kelompokan. Itu kelompok 5 ya? Ini sih. Silahkan berkreasi, boleh membuat mind map, boleh menggambar, contoh-contohnya seperti ini. Silahkan berkreasi sekreatif mungkin untuk menarik perhatian. Soalnya nanti kita satu tim nih, misal ini, halo. Dalam satu tim ini nantinya ada tim tuan rumah dibagi lagi. Dalam satu kelompok ini dibagi lagi. Ada tim tuan rumah dan tim turis. Jadi yang jadi tuan rumah tetap stay di sini menunggu turis-turis datang. Nah, tugasnya turis-turis datang ini untuk mencari informasi. Kira-kira kelompok ini itu sedang bahas materi tentang apa sih? Nah, tugasnya turis seperti itu. Kamu harus bertamu ke kelompok-kelompok lain untuk mencari tahu informasi. Kira-kira kelompok ini ngerjain apa ya? Bahas tentang apa ya? Kayak gimana sih konsepnya kelompok di sebelah-sebelahmu itu gitu. Paham? Paham? Oke, bagus. Sekarang Wisna langsung aja bagi kelompoknya. Ini kelompok 1. 4. Kelompok 1 di situ. Kelompok 1 membahas tentang kekerasan verbal.
Kelompok 2 membahas tentang kekerasan psikis. Kelompok 3 membahas tentang fisik, kekerasan fisik. Kelompok 4 membahas tentang perundungan. Kelompok 5 membahas tentang diskriminasi. Oke, silahkan dikerjakan. Waktunya 30 menit dari sekarang. Silahkan diwarnai, digambar, dikreasikan sekreatif mungkin. Ada tasnya ya? Saran fisik kan kekerasan fisik. Dia gambar orang apa Paling simpel itu. terus kasih kayak Boleh buka HP ya. Buat mencari informasi, boleh. Satu aja yang HP-nya di sana, diambil satu orang aja. Nanti kan ada games lagi habis ini. Diambil semua aja nih kalau HP-nya di situ. Diambil semua. Nanti setelah ini selesai kita main game. Game yang ada di HP. Nanti share linknya. Silahkan mengonsep sekreatif mungkin. Siapa yang menjadi tim turis? Saya. Tiga, oke. Yang lainnya boleh cari materi. Kira-kira nanti apa yang akan dimasukkan? Gimana, Bu? Ya, kan ada HP. Silahkan dibuka untuk browsing gitu. Nyari. Jadi juga si Toto. Tapi orang semua tuh. Coba random aja. Coba random. siapa? Aku bisa itu. Wes. Ini tak foto, Bu. Kekerasan loh, Den. Apa boleh tak foto? Siapa yang menjadi turis? Tim turis. Sama saya Den ya. Tiga gitu kan pas. Nah, Mau Indonesia sih main.
Ini tempatnya kita disamakan semua ya. Diumpamakan sedang mencari solusi kekerasan yang ada di sekolah gitu. Disamain semuanya. Biar enggak pembahasannya enggak kemana-mana. Silahkan. Waktunya hanya 30 menit ya. Kalau bisa selesai nggak selesai, waktunya hanya 30 menit. Ini termasuk ini semua itu apa ya? Kekerasan verbal atau psychology? Yourself, no. Apa? Itu sebabnya kira-kira untuk dari luar apa dari dalam? Maksudnya kayak ini kan lewat tulisan kirim itu, itu termasuk psychology atau verbal? Menurutmu apa? Aku juga nggak tahu kalau tadi. Artinya ini apa? Kamu bunuh dirimu aja sekarang. Berarti apa? Cyberbullying atau verbal? cyber. Kamu pernah mengalami cyberbullying? Nggak tahu nggak? Ya pernah apa enggak ngerasa? Sambil mengerjakan, kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Nah,
Alden, ada. Ini konsepnya mau dibuat apa? Tabel. Apa? Oh, mind map. Yang jadi tim turis siapa? Ada tim turis. Ada tim turis sama tim tuan rumah. Siapa jadinya? Tim turis. Oke, bagus. Waktunya nggak banyak loh ya, dimanfaatkan sebaik mungkin. Sudah sampai mana pengertian?
Contoh. Just it. Gimana? Yang pertama, menghina fisik seseorang. Kedua, Pelan-pelan, belum ditulis. memanggil. Kita ngomongin lagi. Latihan nanti kan habis ini nanti kan maju ke depan. Contohin, rasanya contohin. Oh, kamu pernah mengalami kekerasan? Saya tidak ngalami kak, yang ngelakoni. Pelakunya. Jadi pelakunya. Waduh. Contoh apa? Contoh apa? Gampang. Kok terpilih matanya? Fisik, uang, pekerjaan, akademik status. Yang biasanya sering kamu lihat secara langsung di kelas ini misalnya. Kan verbal banyak banget tuh. Langsung kalau nyontoinnya langsung konkret gitu ya. Kalau nyontoin langsung konkret. Maksudnya contoh langsungnya gimana? Kalau ngomongin tentang status, ngomongnya gimana sih gitu. Dicontohin aja disebutin. Sudah sampai mana? Kelompok diskriminatif. Kesulitan nggak mencari informasinya? Banyak ya informasinya ya. Ada yang kesulitan mencari informasi? Aman semuanya ya? Waktu terus berjalan. Kurang 15 menit lagi. Akhirnya aku Kagetan nih. Kesulitan mencari informasi ke? Aman ya?
Ini pakai. Share konten. Nanti bisa nggak? Coba. Bisa nggak? Bisa? Oh, iya. Gimana? Ini. Ya bentar toh. Masuk dulu. Biasanya jumlahnya warnanya apa ya? Sip. Nanti dulu. Nah, nanti ngerjain itu bareng-bareng. Namanya siapa? Siapa? Iya tapi setahu saya kalau sini Ini di sana. ya nanti kita Ayo nih loh, dikerjain bareng-bareng. Misalnya warna apa ya? Kamu tim turis apa tim tuan rumah? Alden kayaknya cocok jadi tim turis ya. Dia nggak bisa diem. Enaknya warna apa? Biasanya coklat ya. Ibu berarti. Ini. Waktu terus berjalan. Atau pemilihan Semua gimana? Gitu. Itu ini nyambung. Sambung sinambung. Gimana tuh? Nyambung gimana? Ya, misalnya kayak ngene gitu loh kan. Baby. Aduh. Gak masuk. Aduh. Cek. Duh. Nanti aku pas presentasi. Oke, ditunggu. Spoiler. Ya, siap banget ya kan mau presentasi juga. Sudah sampai mana? Sudah 70%. bentuk tindak dalam ketelah apa? Ini merah, ini apa?
Ada kekerasan merah. Fis, boleh pinjam spidol gak Fis? Oh, Fis, Fis, Fis dulu, Fis, spidol itu Fis. Ini mau apa? Pak Alden. Musik game itu. Musik game. Dan gitu toh. Kelompok yang sudah merasa siap dikunjungi, silahkan berkunjung. Boleh, udah mulai boleh berkunjung ke kelompok-kelompok lain mencari informasi. Waktu untuk menyelesaikan tugasnya tinggal 10 menit ya. Nanti turisnya berkunjung waktunya berapa menit enaknya? Waktunya 10 menit untuk berkunjung. Selesai. Boleh dikasih hiasan-hiasan, dikasih kartun atau apalah, love boleh. Kenapa nggak kelas B? Kelas B? Kenapa? Dapatnya 9A. Itu apa tuh ini? Gimana? Mendadak. Kayak harusnya kemarin Sabtu. Iya. Harusnya kemarin Sabtu kayak 2 jam 4 jam. Tanya aja. Soalnya emang waktunya Bu Isna sedikit. Seru nggak menurutmu? Enggak. Biasa. Mengalami gangguan saya sikat ya. Mengalami bukan terus
Alden, ayo duduk. Ini Alden, dibantu temennya itu loh. Sudah berapa persen? 75. 80. Film? Parek mobil. Keishan, Keishan, temennya dibantu tuh. Punya tinggal dikit. Kurang 2 menit lagi. Patah nanti digituin. Warnanya nggak apa-apa kan? Temennya dibantu, Den. Tinggal dikit waktunya. Bagus banget. Awas please. Boleh dikasih kata-kata mutiara atau motivasi. Ya Allah. Menyemangati kelompok ya? Semangat. sudah saya buatin konsepnya tuh. Kerjakan. Ya, kamu bisa tetap. Wes, kayak gini kalau ada ini. Thank you.
Oke. Sudah selesai? Tinggal berapa persen? 2 menit lagi ya. Aku itu pengen nganggo krayon. Cepet. Bisa enggak? Iya. Kita tali larang. Ayo fokus di kelompoknya masing-masing. Nanti ada waktunya di kelompok. Sudah selesai? Kelompok 4 sudah selesai? Boleh dikasih kata-kata bijak, semangat atau rencana. Terserah. Jadi kamu ini terus lingkarin pakai pensil warna Persiapan untuk tim tulis, membawa buku catatan dan berkunjung ke kelompok yang lain. Mencari informasi. Ini tetap di sini. Nanti kalau ada tamu datang, kamu menunjukkan, mempresentasikan. Kita dari kelompok 4 ya, membahas tentang perundungan, dijelasin bla 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 gimana ya. Bagus. Ayo, selesai nggak selesai? Karena waktunya tinggal sedikit, Ibu hitung saat
mundur dari 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1,5. 1. Semua tangannya di atas. Tepuk tangan buat kita semua. Ayo duduk. Duduk di kelompoknya masing-masing. Stop, sudah tidak ada aktivitas lagi kelompoknya. Sekarang duduk di kelompok masing-masing. Duduk di kelompoknya masing-masing. Ayo duduk di kelompoknya masing-masing. Alden duduk dulu, Alden. Alden duduk dulu. Sekarang waktunya untuk tim turis berkunjung di kelompok yang lain. Membawa, bentar, instruksinya dengarkan dulu. Membawa buku catatan dan alat tulis tentunya. Mencari informasi terkait kelompok temannya. Waktunya sampai 10 menit, cukup? Oke, silahkan dimanfaatkan dengan baik. Silahkan bekerja. Boleh memfoto, tim turis boleh ngefoto, boleh tanya-tanya ke tim tuan rumah. Ah, ini tim turisnya mana? Silakan berkunjung. Sudah. Alden, silahkan berkunjung. Waktunya berkunjung. Boleh memfoto, boleh tanya-tanya. Ini bukan cara gimana keluarganya peduli sama dia. Caranya gimana? Apa sih? Cari keluarga baru. Tidak semudah itu. Misalnya anaknya wedi bodong terus Cari keluarga baru. Bedanya tawuran sama tapuran apa ya, Pak? Tidak sesuai. Tanya kampus dengan. Ini salah kan? Ini bukan dia ya. Ini typo. Biasanya ini ya. Typo itu pengetahuan tentang perlindungan diri. Contohnya. Ya gimana cara melawan? Ikut Caranya gimana menurut kamu? Ya dijelasin ini. ikut karate. Ya, betul. Perlindungan diri, contohnya tuh kayak gimana sih perlindungan diri? Ikut, enggak lah, ikut bela diri. Enggak termasuk perlindungan diri, misalnya madul.
Apa? Nggak semua orang apa? Kan bisa melatih diri sendiri. Ngelatihnya dilatih apa? Dilatih dilatih apa? Ada YouTube, ada Kalau dia itu bos mafia gitu gimana? Aden. Apa grup foto aku bilang? Waktunya tinggal 5 menit. Kalau bisa dibagi ya, kan ada 3 orang dibagi kelompok ke kelompok 4, kedua gitu. Allah. Ayam goreng Kaisar. HP-nya yang belum diambil boleh diambil. Apa ini? Aldan udah Dan. Selain kan orang-orang kalau yang nonton sama Seseorang yang berniat jahat atau berniat tidak baik itu memilih Indonesia. Ya bisa dijelasin. ini sudah sambil menjelaskan ketika pengunjungnya Sekarang Bisna yang mengunjungi nih. Ini kan ada solusinya berbicara atau berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah. Kalau bicaranya sama siapa? Kalau ada di sekolah. mungkin bisa bersama BK kan melapor pada guru. Wali kelas melapor nanti kan juga pasti guru BK laporan ke wali kelas sama wali kelas datang dan nanti bicaranya ini antara pelaku dan korban serta penengahnya itu. Ayo, sekarang Bisna yang tanya. Nah, boy. rumahnya itu masalahnya. Ayo. Rumahnya Ethiopia. Selangor. komunikasi kita itu perasaan kita kayak kenapa Meyakinkan korban mana nih? Kelompok berapa ini? Bagaimana cara meyakinkan korban? Meyakinkan dari kalau dirinya bukan seperti itu. Kalau misalnya emang benar seperti itu, gimana? Support. Itu support. Gimana contohnya? ya kita terus kita aja lakukan kegiatan yang
misal nih di kelas kalian ada yang dikucilkan, kira-kira gimana kalian sebagai tim kekerasan psikis korban ya? Nah, Mengajar mereka berubah lagi, terus bisa bertanya, bisa kan atau tetap dikondisikan ya, jangan teriak-teriak. bisa lihat dengan orang tersebut. Di sini ada yang seperti itu? Ada yang dikucilkan dalam kelas? Gak ada. Harus dipertahankan. Halo. Sudah, waktu berkunjungnya sudah selesai. Silahkan duduk di bangkunya masing-masing. Silahkan duduk di bangkunya masing-masing. Tapi dalam formasi kelompok ya, tetap dalam formasi kelompok. Ayo sudah duduk. Oke, dari kegiatan berkelompok tadi gimana perasaannya? Bingung nggak? Bingung nggak? Emosi. Kenapa ada emosi di sana? Emosi apa? Pertanyaannya di luar nalar. Gimana pertanyaannya? Sebutin contoh pertanyaannya di luar nalar, ayo. Kenapa tawuran? Terus kamu jawabnya gimana? Terus apa lagi? Pertanyaan yang di luar topik ada nggak? Kelompok apa? Ini kelompok apa? Kekerasan fisik. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang di luar logika. Tapi overall bagus. Apa kamu bisa menjawab ya? So far so good. Oke, selanjutnya silahkan scan gambar yang ada di depan. Kita main games. Bisna mau melihat kalian seberapa paham sih setelah tadi materi-materi ini kamu ambil dari teman-teman ini, sudah paham atau belum? Bisa?
Bentar. Udah bisa ngerjain? Sudah? Kan saya belum ngasih kode. Wah, ini udah ada nama-namanya nih. Kodenya 323040. Ini sudah ada yang start duluan ini. Jalaluddin di depan. Silahkan menjawab pertanyaannya. Faika dari depan. Memimpin Faika. Sinta Nidia sudah selesai. Mana? Siapa Sinta Nidia? Sudah selesai. Sini sudah selesai. Waktunya 15 menit ya mengerjakannya. Itu ada waktunya. Sudah?
Sinta Nidia nomor 1. Sini kau. Sinta Nidia. Terus nomor 2 Faika Tri. Mana Faika Tri? Mailina Zahra. Ayla. Jennifer. Zafira. Karisa. Aquila. Alicia. Hafsoh. Ada yang belum selesai? Belum? Ayo, tidak dikerjakan. Benar berapa? Benar berapa? Yo. Ada yang benar semua? Soalnya 8. Ya. Udah selesai? Oke, kalau sudah mengerjakan, HP-nya disimpan. HP-nya ditaruh di meja. Dari awal sampai akhir, ada yang bisa merangkum hasil dari pembahasan kita hari ini? Manfaat dari kekerasan. Manfaat belajar tentang kekerasan. Ayo langsung angkat tangan dan kemukakan pendapatmu. Ayo, nggak usah takut. Ayo, nggak perlu Bu Isna tunjuk ya kan udah pinter-pinter. Ayo, nanti saling menyambung gitu loh. Jawab aja apa, terus nanti disambungin temennya gitu, ditambahin temennya ya boleh. Kita saya tahu itu macam contoh dan cara pencegahan dari beberapa kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, diskriminasi, dan perundungan. Ada yang mau menambahi temennya? Ya boleh. Jadi setelah persiapan yang juga membantu menghindari tindakan kekerasan dan contoh praktik kekerasan di masyarakat, khususnya pada anak-anak yang masih labil soal masalah mental dan sebagainya. Ya, oke, bagus banget, tepuk tangan. Oke, bagaimana kegiatan hari ini? Seru nggak? Kegiatannya seperti ini pernah dilakukan? Belum pernah dilakukan sama sekali? Yang pasti bermanfaat atau enggak? Semoga kita semua dijauhkan dari berbagai bentuk kekerasan ya. Dan juga satu hal, biasanya korban kekerasan itu harus sadar dan harus tegas sama dirinya sendiri. Kalau dia sedang mengalami kekerasan.
Kamu harus sadar, aku sedang mengalami kekerasan. Apa yang harus aku lakukan? Kamu harus tahu posisimu seperti apa. Terus setelah itu, kamu harus tegas. Aku nggak bisa nih kayak gini terus. Aku harus keluar dari lingkaran setan ini. Karena biasanya korban itu takut. Nah, kamu, teman-temanmu, kalau misalnya ada yang mengalami ciri-ciri sebagai korban kekerasan, digandeng, dibantu, disupport, gimana caranya, dicarikan solusi bagaimana mereka bisa keluar dari korban kekerasan. Di sini 9A siap menjadi agen anti kekerasan nggak? Kalau siap, yang kompak. 9A siap nggak menjadi anti kekerasan? Siap menjadi agen perubahan anti kekerasan? Siap. Bagus, keren sekali. Tepuk tangan bagi kita semua. Setelah ini, karena waktunya sudah habis ya, sudah waktunya. Oke, karena waktunya sudah habis, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas antusiasnya. Ibu ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulangnya hati-hati, salam untuk orang tua. Poster, iya nanti.